Hello guys, welcome back to my YouTube channels. Nah, hari ini aku bakal reading zodiak Scorpio tentang apa arti hadirmu untuk dia. Nah, reading ini tidak resonate untuk semua zodiak Scorpio di luar sana. Jadi kalau ada yang merasa cocok bisa tonton video ini sampai akhir. Nah, buat kamu yang selalu nonton video aku, semoga kamu selalu diberikan kesehatan sama Tuhan. Amin. Semoga rezekimu dan jodohmu juga dilancarkan sama Tuhan. Amin. Oke, aku langsung saja. Di sini aku sudah mengkocok deck kartunya dan aku sudah membagikan kartunya sedemikian rupa. Oke, di sini kartu yang pertama ada kartu Queen of Wands. Kartu ini artinya hadirmu adalah sebagai penenang ya bagi dia. Karena di sini mungkin pasangan kamu sering stres, sering sedih, sering galau atau sering yang gimana lah intinya kamu sebagai seorang penenang ya untuk dia. Kamu sering nenangin dirinya dia, sering menstabilkan emosionalnya dia, aku lihat di sini. Dan di sini yang kedua ada kartu The Emperor. Kartu ini bilang hadirmu adalah sebagai pembimbing bagi dia. Hadirmu adalah mengarahkan dia ke arah yang lebih baik ya. Mungkin pasangan kamu kayak dibilang aku tadi mungkin sering sedih, sering stres atau sering yang lain, mungkin kamu di sini sering mengontrol dia atau mungkin sering membimbing dia, sering menasihati dia bahwa begini kayak gitu ya intinya aku lihat. Kamu di sini mengarahkan pasangan kamu untuk ke arah yang lebih baik, membimbing dia dengan sangat baik sampai kamu dianggap adalah sebagai seorang penenang untuk dia. Oke, di sini juga ada kartu The Towers. Kartu ini bilang kamu adalah sebagai penyelamat bagi dia. Hadirmu adalah sebagai penyelamat, sebagai penolong bagi dia ya. Mungkin pasangan kamu seperti yang aku bilang tadi sering kena masalah atau sering gimana aku nggak tahu di bulan April ini. Intinya kamu sering menolong dia ya ketika dia susah, ketika dia sedih, ketika dia senang ataupun apapun. Kamu sering menolong dia, kamu sering menyelamatkan dia, sampai dia merasa bahwa hadirmu adalah sebagai penyelamat dalam hidupnya dia. Sering menyelamatkan dia, sering menolong dia. Ketika mungkin kayak contoh kecil kan mungkin gak punya uang, kamu sering memberikan dia uang. Mungkin dia susah ngerjain tugas atau mungkin kayak gimana, kamu sering membantu dia mengerjakan tugas. Kayak gitulah contoh-contoh kecilnya. Karena di sini ada aura tentang arti menyelamatkan atau arti menolong ya. Hadirmu sebagai penolong, hadirmu sebagai penyelamat bagi dia. Dan di sini ada kartu Five of Swords. Oke, kartu ini artinya aku kasih gambaran sedikit. Aku lihat sebuah serangga yang sangat besar ya. Ini perumpamaan ya. Ada serangga yang sangat besar atau burung elang yang sangat besar ya. Burung elang atau serangga itu ibaratnya adalah kamu, dan di atas kamu ada seseorang yang duduk, yaitu dia, pasangan kamu. Yaitu duduk di atas kamu karena kamu adalah seorang serangga yang sangat besar atau mungkin burung yang sangat besar ya. Karena dia sebenarnya arti hadirmu di sini adalah sebagai peri bagi dia. Sebenarnya inti kartu ini bilang hadirmu adalah sebagai seorang peri bagi dia. Peri penolong, peri pembimbing, dan peri yang memberikan dia ketenangan. Seperti yang tiga kartu yang aku bilang tadi, kamu di sini ibarat seorang peri ya. Kartu ini bilang kamu kayak aura peri. Seperti itu aku lihat di kartu ini. Dan di sini ada Justice. Kartu ini bilang kamu mengetahui mana yang terbaik dan terburuk untuk pasangan kamu. Kamu bisa memilih, kamu bisa memilah loh. Ini itu baik untuk kamu, ini itu buruk untuk kamu, kayak gitu. Hadirmu adalah sebagai seorang penasihat dibilang ya juga bisa. Karena di sini ada kartu bilang membimbing dan mengarahkan. Di sini juga sebagai penasehat juga. Kamu tahu baik buruknya pasangan kamu, bukan baik buruknya pasangan kamu. Kamu tahu mana yang terbaik dan yang terburuk untuk pasangan kamu. Seperti itulah inti kartu ini bilang. Dan di sini ada kartu King of Pentacles. Di sini aku merasa hadirmu adalah sebagaikan seorang ayah atau seorang ibu bagi dia. Karena di sini adalah kayak aku bilang kayak apa ya? Pemberi jalan, bukan pemberi jalan ya. Pengantar ya, kayak pengantar. Kurasa di sini hadirmu sebagai pengantarnya dia.
Kamu tahu lah kalau aura seorang ibu atau aura seorang ayah kayak gimana sama anaknya ya. Kamu kayak gitu juga sama pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu lagi bete atau lagi apa, kamu sering nganterin dia ke suatu tempat yang bisa bikin dia seneng. Intinya aku cuma merasa kartu ini bilang hadirmu adalah sebagai pengantarnya dia. Tapi di sini aku merasakan aura seorang ayah atau seorang ibu dalam diri kamu. Seperti itu dia menganggap kamu. Kayak orang yang bisa diteladani. Kayak orang yang bisa aku anggap sebagai seorang ayah atau seorang ibu bagi dia. Sebagai seorang pelindung, sebagai seorang penjaga. Kayak seorang peri juga bisa. Ternyata di sini kamu juga bisa dibilang kayak seorang ayah bagi dia atau seorang ibu bagi dia. Itu auramu ya, bukan kamu sebagai seorang ayah, bukan. Itu hanya aura atau energimu. Di sini ada kartu Eight of Pentacles. Oke, di sini hadirmu adalah sebagai seorang motivasi bagi dia, sebagai mentor bagi dia. Mungkin dia lagi sibuk ngerjain tugas, sibuk bisnis, sibuk karir atau kayak gimana pun, kamu di sini mensupport dia dari belakang supaya dia lebih bersemangat dalam bekerja, semangat dalam bersekolah, semangat dalam mengerjakan apapun ya intinya di sini. Intinya aku berikan contoh seperti tadi. Di sini kamu adalah sebagai sebagai motivasi bagi dia, sebagai motivator bagi dia. Seperti itu aku lihat. Hadirmu adalah sebagai motivasi untuk dia. Di sini kamu sering motivasi dia ya, banyak hal lah contoh-contoh motivasi. Kamu penyemangatnya dia, kamu kekuatannya dia juga. Hadirmu adalah sebagai penyemangat untuk dia, kayak gitu aku rasain. Oke, di sini ada kartu The Carrot. Kartu ini aku rasain ada energi yin dan yang ya. Ada energi kayak apa ya namanya itu, ada kayak Seoul itu namanya ya, ada lingkaran, ada kayak huruf S, ada titik-titik di atas bawahnya, kayak energi yin yang hitam putih itu loh, kayak ada kebaikan dalam kejahatan dan ada kejahatan dalam kebaikan. Seperti itu arti kartu ini. Sebenarnya kartu ini bilang hadirmu adalah sebagai penyejuk hatinya dia ya. Hadirmu adalah sebagai penyejuk hatinya dia, karena memang aku bilang di awal, kamu juga sebagai penenang, namun kamu juga sebagai seorang penyejuk hati. Mungkin kayak gimana aku contohin ya. Dia sedih, kamu menyejukkan hatinya dia sampai dia bisa seneng. Dia lagi galau, dia lagi sembraut lah pikirannya atau banyak pikiran. Kamu menyejukkan hati dia, mendamaikan hati dia, sehingga hatinya dia bersih kembali, sehingga otaknya dia dicerahkan kembali. Seperti itu. Seperti itulah contohnya. Intinya kartu ini bilang kamu penyejuk hatinya dia, kamu pendamai hatinya dia, karena di sini berkaitan sama hati ya, hati yang lembut. Hadirmu adalah sebagai penyejuk hatinya dia. Kamu ngerti lah penyejuk hati itu bisa banyak contoh. Aku kasih contoh beberapa aja. Aku kembalikan ke kamu, nanti kamu yang menyimpulkan sendiri. Di sini ada kartu Queen of Swords. Oke, kartu ini bilang kayak sebuah pengorbanan ya. Ada seorang ratu memegang sebuah pedang. Ratu ini namun dia melukai tangannya dengan pedangnya sendiri, atau melukai tangannya dengan pedangnya ini. Artinya arti hadirmu adalah hadirmu kayak seseorang yang mau berkorban untuk dia ya, ingin mau berkorban banyak hal untuk dia. Sampai-sampai kamu mau melukai dirimu sendiri demi dia, kayak gitu. Kamu ngerti kan contohnya kayak gimana? Kamu simpulin deh, kayak aku bilang tadi, kamu rela berkorban apapun demi pasangan kamu sampai kamu mau atau rela melukai tanganmu sendiri. Cuma aku berani jamin di sini, Scorpio, pasangan kamu orangnya setia, langgeng, baik hati juga ya. Aku rasain di sini baik hati, dia langgeng sama kamu, dia setia sama kamu. Tapi ini tidak resonate untuk semua pasangan zodiak Scorpio ya. Cuma aku rasain di sini hampir 75%, 45% sampai 75% ke atas itu pasangan kamu setia, langgeng dan baik. Karena aku rasain di sini ada aura kayak es juga. Artinya seseorang itu berkepribadian damai, baik, ramah ya, seperti itu aku lihat. Cuma aku rasain di sini pasangan kamu Scorpio sering nyusahin kamu ya. Tapi nggak apa-apa Scorpio, namanya juga pacar atau kekasih atau istri atau suami, pasti seringlah menyusahkan
kita kayak gitu, nyusahin kamu. Tapi nggak apa-apa. Cuma aku rasain di sini dia sering nyusahin kamu. Tapi tetap sayangin dia ya. Oke, di sini ada kartu Ace of Wands. Kartu ini bilang musim semi. Ada musim semi. Oke, aku di sini rasain ada sepasang kekasih. Cuma aku lihat di sini aura yang cewek lebih keras banget. Ada seorang cewek atau seorang ratu atau seorang putri ya. Di atas kepalanya ada dia memakai mahkota bunga. Namun putri itu memeluk pasangannya atau pangerannya atau kekasihnya dengan sangat erat sekali, dengan sangat manjanya, sambil dia tersenyum bahagia ya, memeluk sangat erat banget. Di sini aura ini udah nggak bisa digambarin pakai kata-kata, cuma aku bisa gambarin pakai gambar ya. Aku kasih gambar kayak tadi aku bilang ada seorang putri memeluk seorang cowok dengan sangat erat, dengan senyum yang sangat bahagia ya. Artinya kartu ini bilang Scorpio pasangan kamu orangnya manja banget, pengen diperhatiin banget. Di sini dia penuh kasih sayang ya, karena di sini ada aura musim semi. Oke. Aura ini sebenarnya nggak bisa digambarin pakai kata-kata, cuma aku bisa gambarin pakai gambar aja. Seperti yang tadi aku bilang, nanti kamu bisa simpulin sendiri ya arti kartu ini. Oke Scorpio, itu adalah arti hadirmu untuk dia bulan April 2020. Nah, sebagai penonton yang baik,